dah makan siang belum? Belum. Aduh, tak tahu tadi kata bawa nasi. Pesan Pak Indra. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita sehat semua, ya. Terutama bapak ibu dalam keadaan sehat, ya. Tenaga-tenaga penyelenggaraan pemutualan jenazah itu dan juga tenaga kesehatan Bu Direktur, ya, Pak Dokter dan juga Pak Kepala Dinas. Jadi saya terima kasih nih dapat bincang-bincang sejenak dan kita berjumpa yang hari ini tentang masalah penyelenggaraan untuk jenazah di RSUD kita. Kemudian saya melihat akhir-akhir ini angka kematian terus meningkat dan tentu akan menjadi beban yang sangat berat bagi Bapak Ibu sebagai penyelenggara, mulai dari pemandiannya, kemudian yang mengkapan dan masuklah sampai ke peti selesai, kemudian driver yang membawanya, kemudian yang mengangkat sampai mengembunikannya. Itu kan ada beberapa bagian-bagian yang harus. Dan saya selama ini atas nama masyarakat dan pemerintah sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi lah. Ini kerja yang sangat mulia, kerja yang sangat berat, penuh risiko dan tantangan. Tak semua orang. Kita ada 250.000 penduduk kita yang orang dalam kondisi COVID ini yang mampu bersedia ikhlas, ya, untuk menyelenggarakan jenazah khususnya COVID ini yang mampu. Makanya kemarin saya ambil langkah kebijakan juga membentuk tim secara khusus. Saya SK-kan penanganan COVID di samping tugas rutin memang di RSUD ini, tapi sebagai penanganan COVID di RSUD ini ketuanya langsung Bu dan bertanggung jawab langsung kepada saya sebagai ketua Satgas, dibantu Pak Harian dan Dinas Kesehatan, dibantu dengan Dr. Jul dan juga ada beberapa bagian struktur yang mungkin tidak semuanya dilibatkan. Tujuannya apa tadi? Untuk kita berbagi tugas. Kalau dikendali sendiri tak akan dapat terkendali dengan baik. Dan hari ini kembali saya datang bersilaturahmi tadi juga ingin mendengarkan. Kira-kira setelah dengan semalam itu sampai berapa? 9, 11. Bayangkan kan tak akan mampu nih. Oleh karena jangan ada kejadian ini, ya kita harus hari ini bermusyawarah lah. Kemudian di segala jenazah itu lengkaplah macam dulu sampailah mengapankan sampai menyolatkan. Tugasnya sampai di situ. Kemudian dari situ dia ini nanti ada tukang yang bawa untuk memakamkan, ya kan? Dibantulah dengan supir tadi yang membawa mobil tadi. Kan nih, kalau dia memang nanti sampai 2 sampai 3, ini tukang mandi terus, ini tukang angkat, tukang ini. Jadi bergantung saya tadi mengambil inisiatif, nelpon Pak Gupron, mantan yang di sini, dia bersedia. Bahkan saya minta dia tambah 1 atau 2 orang lagi untuk dia di sini. Tugasnya di sini membantu memandikan sampailah nanti dia menyolatkan. Nanti berapa kasus yang saya pernah hadir datang tergantung keluarga. Dari sini dibawa, dia tidak lagi harus masuk ke rumah atau masuk ke musala, ke masjid. Ingat, dia langsung dibawa ke kuburan. Di kuburan itu kalau keluarga nak sholat, sholatlah di sana sebelum dikebumikan. Perdebatan nih masalah ini. Ini perlu ada yang paham dulu, yang ngerti ini. Kita duduk. Ini tujuan saya datang itu kita nak bincang-bincang itu aja. Jadi kalau ada keluhan, ada saran, masukan, kita bahas sama-sama sampai santai-santai. Boleh? Asal-muasalnya ya memang kawan-kawan ini kelelahan, Pak. Ya, saya sendiri datang ke sini lihat sudah 5, mau 6, mau turun 1, kemudian kita mau tambah 1 kirim lagi, mau 7, ya. Nah, saat seperti itu saya meminta kepada Bu Mia, tetap terimalah Bu Mia yang mau diantar sini, jangan ditahan. Nanti di sana orang berkerumun tak baik pula kan pasien COVID gitu loh. Nah, kita juga pengen tahu kenapa kok sampai kelelahan begitu selain jumlah jenazah. Ternyata ada sebagian kawan-kawan kita itu Pak merangkap tugas dia.
Nah, saya setuju sekali Pak dengan arahan Bapak ya. Yang tugasnya sampai pemulasaran, udah sampai pemulasaran aja. Nggak usah bertugas ke pemakaman lagi ya, supaya kita semua tetap sehat lah. Kalau tumbang satu ya nanti kita repot nih semua kawan-kawan. Itu sih Pak, sepakat kita Pak. Mungkin dari Ibunya lah yang senior ada yang nak nyampaikan kira-kira. Betapa susahnya payahnya kami mendidik anak-anak ini. Orang tak tahu berapa penderitaan kami di bawah. Itu saya minta. Selama 2 tahun kami menghadapi COVID ini Pak, alhamdulillah dengan tim pemakaman saling kompak. Karena anak-anak besarnya setulus-tulusnya memang ya penyelenggaraan jenazah nih, pemusalan jenazah nih luar biasa. Memang jariahnya sangat tinggi, makanya Allah berikan kesehatan. Ya, jaga semua karena semua itu ikhlas gitu. Alhamdulillah ya, bersyukur kita. Tetapi melihat kondisi hari ini memang harus kita atur dengan baik biar semua itu lancar, semuanya itu sehat, semuanya selamat. Ini Bu, budayakan nanti ya, kalau memang di tenaga mungkin karena dah senior dah di sini, tapi paling tidak memahami kalau jenazah kan harus semua sholatkan, mengapankan bantu dunia karena jenazah laki-laki ada perempuan. Tolong bantu sampai nanti menyolatkannya di sini dengan yang benar. Ya tak ada masalah, itu nanti tergantung keluarga yang minta. Tapi tugas kita di sininya. Kalau dah sampai di sini nanti hanya sekian 60 orang, keluarga yang minta takin tak usah lagi. Kecuali dia kosong satu, silakan. Tapi kalau ada 3-4, tak usah itu adalah yang ngurusnya nanti. Insya Allah. Yang penting konsentrasi sini, ya Pak Gubron. Nah, nanti bantu. Ribet ya Pak ya. Kami minta bantu nanti dari dinas kesehatan untuk menyampaikan kepada puskesmas setempat, misalnya di Tebing atau di Karimun, kalau jenazahnya memang dari daerah situ, kita minta tolong dari puskesmas Pak. Dan kami yang di RSUD kami kan di pemakaman nih. Di pemakaman kami keluar hanya untuk mengantar jenazah di pemakaman aja Pak. Kecuali kalau kami memang tidak ada kesibukan, mungkin dari puskesmas tidak sanggup atau dua, mungkin kami bisa turun membantu. Dan kami inilah sekarang ini terang aja memang kewalahan Pak dalam menyiapkan jenazah dan menyiapkan pasien. Jadi kami minta solusi dari Departemen Kesehatan dan ini membantu. Bagaimana ditata dari setiap puskesmas itu harus standby gitu Pak untuk menyiapkan jenazah, tidak menghubungi ke RSUD Pak, tapi menghubungi ke tempat puskesmas tertentu atau tempat. Jadi ibaratnya kalau udah itu nanti kan tinggal menelpon ke RSUD nih Pak untuk menerima jenazah. Jadi kan bisa membantu juga dari Bu Hamiyah untuk menyelesaikan. Itu aja Pak. Insya Allah bisa kita tangani lah itu. Yang penting jangan sampai masalah nanti gara-gara mobil tak ada, antri ini semua itu jadi hambatan gitu. Nah, terutama tadi yang mobil yang rusak ya. Yang rusak ini saya minta segera tangani dan siap pula nanti yang saya tak masuk ke teknis betul, saya minta bagaimana penyelesaiannya dan saya minta yang bertanggung jawab apa namanya dikasih atau apa namanya. Nah, kasihnya langsung turun langsung. Ya kan? Jadi kesian Bapak dah sebagai koordinator, supir ngurus lagi masalah itu. Kan jangkauan juga terbatas. Ya kan? Jadi Bapak sifatnya membantu tapi yang bertanggung jawab mereka. Terus mintakan itu. Nah, kemudian cari kasihnya mungkin Bapak yang kenal bengkel yang bisa memodifikasi ini. Kalau tak ada tak mungkin bisa. Kemudian yang kedua, kalau memang itu belum selesai, nah coba nanti dipecahkan lah bagaimana caranya dengan kontrak atau apa. Tak mungkin dipaksakan mobil yang tak ada kanvas. Ini kecelakaan di jalan, nah ini jadi kasus besar lagi kita lagi. Kalau kanvas ada, itu ada Pak. Makan tipis, target saya kan kalau untuk pakai 2 bulan, 3 bulan. Masa itu kanvas itu kan dia semakin lama kan mungkin dipakai terus, ya kan? Kalau semakin sering semakin cepat habis. Sekarang bagaimana mengatasi dalam 2 bulan ini jangan sampai nanti tim tak ada punya sama sekali. Nah itu bagaimana cara dia tugas dari kasih itu Bapak bantu dia. Oke? Tuh. Jadi mengenai masalah mobil pengangkutan tadi kita selesaikan dengan kapus-kapus. Masalah mobil ambulan Bapak dengan kasih. Masalah mobil jenazah kita coba nanti menghubungi
Mungkin ada yang babul akhirat yang Sungai Pasir atau apa yang bisa kita hubungi saja. Tuh. Kemudian yang pengangkut jenazah, oke, dah ada orangnya. Kesehatan, support kami dan mendukung kami dan ucapan kata RSUD supaya kami insyaallah tanggung jawab kami sebagai supir insyaallah kami jalankan juga. Nah, ada nanti juga perhatian dari dokter-dokter untuk kesehatan kami alhamdulillah semua baik. Dengan Bapak Masul tadi menjelaskan itu insyaallah kami juga semua ada masalah ini. Jadi kami di sini minta dukungan dari dinas kesehatan dan RSUD. Apakah memang kami kan sudah dikontrak nih Pak? Ya. Kita kan sudah ada istilahnya kemarin tuh 6 orang. Itu apakah sudah ada kejelasan belum? Nah, oke, Mas. Apakah di kontrak atau pegawai honor kontrak di RSUD sebagai driver, gaji kan dibayar. Kira-kira dari direktur tentang ini mereka diberdayakan ini ada masalah atau tidak? ada masalah Pak. Nah, itu yang nak saya tanyakan. Apa kira-kira? Ya, dengan banyaknya kasus ya Pak, kawan-kawan ini jelas kelelahan. Pemakaman kadang-kadang sampai ke malam, ya ada juga yang sampai subuh Pak, begitu ya, sehingga pagi kita berharap kawan-kawan honor ini bisa on time masuk, tak dapat sih Pak. Jadi petugas kita ini setiap ada yang meninggal kita jemput, kemudian kita pulasara, kemudian dimakamkan, dikerjakan dengan tim itu terus. Kebobolan Pak, kebobolan. Jadi alangkah baiknya jika memang tim pemakaman itu adalah tim tersendiri, tim pemulasara adalah tim tersendiri, tim driver, penjemput dan pengantar jenazah adalah tim tersendiri, sehingga tidak overlapping dan masing-masing bekerja dengan porsi bagian yang sesuai dengan kapasitas fisik dan fungsional. Contoh, pemulasara jenazah saat ini hanya ada 3 orang. Jika itu memang kurang, kami sedang orientasi 1 petugas dan alhamdulillah Pak Gufron ada. Mungkin jika tambah 1 orang lagi akan sangat baik. Kemudian petugas pemakaman dibutuhkan berapa orang? Jika driver kita tidak bisa memenuhi itu karena tupoksinya terganggu, dengan segala hormat Pak, mungkin ditunjuk tim baru, sehingga bagian-bagian kerja itu secara kapasitas fisik dan tanggung jawab terlaksana dengan efektif efisien Pak. Sehingga maraton panjang kita terhadap COVID ini bisa kita siapkan tanpa ada yang resiko tumbang setiap waktu. Jadi menjelang kita cari ini kita jalan dulu ya Pak Dokter Bu. Ya. Tapi kalau dah ada nanti baru kita segerakan. Yang Bapak balik nanti ke tugas pokoknya, tupoksinya. Yang tim baru ini tugasnya yang kita, ini kita cari sama-sama. Ya, artinya semua itu dah bagus, semua itu dah baik. Cuma karena ada kasus yang semalam ini dah terjadi yang nak kita duduk musyawarah nih. Jadi kita dah nampak ada persoalan bahwa kita tinggal menata saja, mengatur dengan baik mana yang driver, mana yang bermusyawarah dan jenazah, ada yang memakamkan, ada yang nanti yang non covidnya itu nak diatur, ya kan? Mengenai masalah yang tadi insentif yang macam mana itu saya pulangkanlah secara aturan mainnya seperti itu ya. Jadi jangan pula jadi murkil, jangan pula jadi ada rasa tak enak. Yang dah kita buat tu semua alhamdulillah ya, suatu pekerjaan yang sebilang mulia tadi. Saya atas nama Ibu Hamia, tim pemulasaraan jenazah. Jadi saya mengharap kepada masyarakat Kabupaten Karimun, jagalah kesehatan. Memang COVID itu ada. Hari-hari kami memandikan jenazah. Tidak berkira waktu siang malam. Saya mohon kepada masyarakat Kabupaten Karimun, jagalah kesehatan kita. Nama saya Irwan Muhammad Rizal. Saya selaku supir ambulan di RSUD Muhammad Sani dan juga merangkap sebagai supir di pemakaman COVID-19. Di sini tingkat kematian di Kabupaten Karimun semakin meningkat. Di sini saya berharap selaku manusia biasa, saya berharap kepada seluruh warga Kabupaten Karimun dapat mematuhi protokol kesehatan, dapat melaksanakan apa yang diperintahkan pemerintah, dianjurkan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, terima kasih.